bagi saya apa yang dilakukan oleh Pak Said ini juga menjadi satu contoh seharusnya bagi anggota-anggota DPR RI yang lain yang jumlahnya ratusan orang itu untuk juga lebih responsif, untuk lebih bertanggung jawab atas daerah pemilihannya. Selamat malam semuanya. Sekitar 2 minggu yang lalu ada satu kasus yang sangat viral sekali di Sumeneb, Madura, di mana ada seorang siswa SMA yang kemudian membakar motor gurunya. Jadi videonya ini viral di sosial media, di berbagai platform, yang kemudian digambarkan sebuah motor yang dibakar di tengah jalan, dibakar oleh seorang siswa SMA bernama Ahmad Qurtubi. Jadi ceritanya, Ahmad Qurtubi ini kesal dengan gurunya, guru SMA ini, karena ketika memberikan nasihat di acara upacara sekolah, itu kadang katanya itu memberikan contoh. Ahmad Qurtubi ini adalah satu contoh anak yang tidak boleh ditiru karena sering mengancam orang tua, karena kemudian bertindak perilaku yang buruk dan seterusnya. Dan karena sakit hati, Ahmad Qurtubi ini kemudian menghadang gurunya, yakni Ahmad Nurdin. Jadi ketika Ahmad Nurdin atau guru SMA ini pulang dari sekolah menuju rumahnya, di pertengahan jalan itu kemudian dihadang dengan pedang. Dihadang dengan pedang dan kemudian diancam untuk dilakukan perusakan motor, dan gurunya kemudian kabur, dan setelah kabur motornya kemudian dibakar sampai habis. Sebenarnya setelah saya baca beritanya terkait kasus ini, ternyata sebenarnya si Ahmad Qurtubi atau siswa SMA ini itu tidak mendengar secara langsung apa yang disampaikan oleh Ahmad Nurdin. Karena ya, nasihat yang disampaikan oleh Ahmad Nurdin itu disampaikan di acara upacara sekolah, upacara yang diadakan setiap hari Senin biasanya. Dan Ahmad Qurtubi atau siswa SMA di Sumeneb itu hanya mendengar cerita dari teman-temannya katanya. Jadi teman-temannya yang cerita kepada Ahmad Qurtubi, dan kemudian Ahmad Qurtubi ini langsung marah dan menghadang guru SMA bernama Ahmad Nurdin. Jadi ya setelah dia diancam gitu ya, setelah motornya ini dibakar, ya kemudian ini menjadi satu keributan dan meresahkan masyarakat setempat di Sumeneb sana. Ini menjadi pembicaraan yang sangat heboh sekali di masyarakat Madura, dan ya meskipun ini tidak menjadi satu kasus yang viral secara nasional, tapi beberapa berita di media mainstream seperti misalkan Kompas itu juga ikut memberitakan ada kasus ini, di mana ada seorang anak SMA membakar motor gurunya sendiri. Dan ini setelah tanggal 15 Januari lalu, setelah 2 minggu yang lalu, setelah berita ini muncul di beberapa media dan kemudian motor guru yang dibakar itu viral di berbagai platform sosial media, ini setelah itu jadi nggak ada kabarnya lagi. Karena Ahmad Qurtubi ini kan sebenarnya masih ya cukup muda, di usia 19 tahun, itu seharusnya gitu ya, emosi dia tuh lebih bisa dikendalikan, dan kemudian seharusnya ini juga ada penanganan secara psikologis. Ya meskipun secara hukum tetap harus berjalan, bahwa dia kemudian terancam hukuman 10 tahun penjara karena dia mengancam gurunya, karena membakar motor dan kemudian menyimpan barang tajam berupa pedang, iya itu juga harus dilaksanakan. Tapi bagaimanapun dia masih berusia 19 tahun yang seharusnya masa depannya itu masih cukup panjang. Yang menarik dari kasus ini sebenarnya gitu ya, ketika ini menjadi satu berita yang sangat viral dan dibicarakan oleh banyak orang, terutama di kalangan masyarakat Madura, ini tidak ada penanganan lebih lanjut, tidak ada pengembangan kasus gitu. Jadi ketika Ahmad Qurtubi ini memang sudah ditangkap di rumahnya oleh beberapa orang aparat, setelah itu ya dianggap kayak nggak ada berita lagi gitu. Padahal seharusnya pihak kepolisian, aparat kita juga harusnya meriksa teman-teman dari Ahmad Qurtubi ini. Siapa yang memberikan informasi? Siapa yang memberikan informasi terkait pernyataan Ahmad Nurdin yang dianggap menyinggung Ahmad Qurtubi? Itu kan harus dicek juga gitu ya. Jangan-jangan temannya ini memprovokasi. Jangan-jangan Pak gurunya sebenarnya tidak menyampaikan hal yang disampaikan oleh temannya kepada si Qurtubi. Jangan-jangan ini semua hanya provokasi sehingga kemudian Qurtubi itu jadi marah dan kemudian menghadang gurunya. Jadi ya ini memang tidak ada pengembangan, tidak ada tindak lanjut
lebih jauh lagi, dan karena ini mungkin memang tidak menjadi satu isu nasional, tidak terlalu viral di media karena kalah dengan isu pagar laut, jadinya ya berita ini jadi kayak hilang begitu saja sampai kemudian kemarin ada seorang anggota DPR RI dari Dapil Madura, yakni Pak Said Abdullah ataupun Ketua Banggar, itu yang kemudian memberikan hadiah motor kepada Guru Ahmad Nurdin. Jadi Pak Nurdin ini dipanggil sama Pak Said dan kemudian diberikan hadiah motor sebagai pengganti atas motor yang sudah dibakar oleh siswanya sendiri. Jadi ya ini supaya Pak Ahmad Nurdin tetap bisa ke sekolah, tetap bisa mengajar, tetap bisa menggunakan motor karena motornya sudah dibakar. Dan ada satu pernyataan yang bagi saya sangat menarik sekali dari anggota DPR RI ini, yakni Pak Said, karena ini pernyataannya kalau dari bahasa Madura gitu ya, ini memang disampaikan dalam bahasa Indonesia, tapi kalau dalam kultur Madura ini sangat keras sekali, karena Pak Said bilang jangan sampai ketika ada berita hanya cukup di berita saja. Jadi jangan sampai kemudian berita menjadi viral, dibicarakan, tapi setelah itu selesai. Tidak ada yang peduli, tidak ada yang kemudian ingin menindaklanjuti dan kemudian memperbaiki situasi yang ada di masyarakat. Pak Said juga bilang, saya ingin mengetuk siapapun yang punya jabatan atau tidak punya jabatan menyangkut guru ini, tidak boleh antara kita membiarkannya berlalu begitu saja dan tidak ada empati kepada korban. Itu yang tidak boleh. Jadi ya memang selama 2 minggu terakhir ini mungkin karena kalah dengan isu pagar laut gitu ya, beritanya juga tidak terlalu viral secara nasional. Tapi meskipun di Madura ini cukup viral dan rasanya Pemkab setempat itu juga sudah mengetahui adanya kasus ini, tapi ternyata tidak ada respon apa-apa. Jadi ada kasus pembakaran, motor gurunya dibakar, dan setelah itu siswanya ditangkap, selesai gitu. Nggak ada yang mikirin bagaimana nasib guru ini ke depan, bagaimana ketika dia tetap harus ke sekolah, tapi kemudian motornya itu nggak ada. Sehingga ini menjadi satu teguran keras kepada Pemkab Sumeneb atau Pemkab setempat agar bisa lebih responsif atas masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Karena kejadian ini memang sangat mencoreng sekali nama Sumeneb, karena Sumeneb itu salah satu kota di Madura, kabupaten di Madura yang sangat-sangat damai gitu. Jadi kalau di Indonesia kita punya Jogja, di Madura Jogjanya itu ya Sumeneb yang masih kerajaan, masih ada keratonnya, dan itu orang-orangnya sangat damai sekali. Saya tidak sedang memuji diri sendiri, tapi ini memang gambaran atau penilaian dari orang-orang dari luar Madura, bahwa kalau kita di Indonesia ada Jogja, maka Madura ada Sumenebnya. Sehingga kejadian yang sangat memalukan dan memilukan sekali ini ketika ada tindak kekerasan, ketika ada satu orang korban, bukan korban sih, motornya yang menjadi korban ya, tapi secara mental juga Pak Ahmad Nurdin atau guru SMA ini juga menjadi korban. Itu nampak memang tidak ada yang peduli sama sekali. Sehingga ya selanjutnya ini seharusnya bisa direspon lebih cepat oleh pihak Pemkab setempat. Jangan sampai kemudian anggota DPR yang harus turun tangan untuk mengurusi atau memberikan hadiah motor seperti ini. Karena untuk ukuran motor itu seharusnya ya urusan Pemda lah itu seharusnya gitu ya. Untuk urusan level kota atau kabupaten, tidak perlu sampai anggota DPR. Tapi bagi saya apa yang dilakukan oleh Pak Said ini juga menjadi satu contoh seharusnya bagi anggota-anggota DPR RI yang lain yang jumlahnya ratusan orang itu untuk juga lebih responsif, untuk lebih bertanggung jawab atas daerah pemilihannya. Karena para anggota DPR kita itu kan terpilih dan kemudian menjadi anggota DPR mewakili daerah masing-masing, mewakili daerah pemilihan. Sehingga seharusnya kalau ada kasus, isu di daerah tempat mereka, seharusnya anggota DPR itu juga bertanggung jawab atau ikut melakukan tindakan-tindakan yang membantu masyarakat setempat. Seharusnya ini semua dilakukan dan menjadi tanggung jawab anggota DPR yang lain dan tidak hanya seorang Pak Said Abdullah di Sumeneb. Seharusnya kalau misalkan ada kasus di Jawa Barat, di Jawa Tengah, di Jawa Timur misalkan, ya para anggota DPR dari dapil setempat lah yang juga harus merespon dan kemudian memberikan solusi. Sehingga
bagi saya, kalau ini bisa dilakukan oleh semua anggota DPR RI kita, atau setidaknya dari fraksi PDI Perjuangan saja, itu nampaknya akan membuat Indonesia ini jadi lebih diperhatikan. Sehingga citra DPR yang selama ini itu begitu rusak di eranya Setia Novanto, Fahri Hamzah, dan Fadlizon itu belakangan mungkin lebih bisa diperbaiki atau bisa diangkat lagi derajatnya menjadi lebih baik. Karena di era kepemimpinan Mbak Puan Maharani selama 5 tahun kemarin itu sudah cukup baik sekali, tidak ada keributan-keributan berarti, dan sekarang juga dicontohkan oleh Pak Said Abdullah dengan contoh yang sangat baik yang seharusnya bisa menjadi teladan untuk anggota DPR RI yang lain. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.